banyak tidak tahu bahwa yang dia pakai itu juga banyak yang salah. Motif-motif yang dibikin ya asal bikin saja. Saya berharap supaya semua orang dia bisa tahu juga bahwa menggunakan toune ini tidak boleh sembarang. Iya. Ya, karena ini lambang adat yang sakral juga sebenarnya. Kenapa kita nggak pakai dengan motif kita sendiri? Batik itu tuh kan hanya proses. Sementara motifnya bisa digunakan dengan motif daerah. Itu yang membuat saya akhirnya memilih untuk menggunakan batik dengan motif Maluku. Itu disukai oleh anak muda, apalagi kalau saya buat dengan warna-warna yang soft, yang kekinian. Hai kawan Kekers, kembali lagi di Siniar Keker. Seperti biasa kami selalu menghadirkan konten edukatif dan kreatif. Dan buat kawan Keker semua yang selalu mengikuti kita dari episode yang pertama hingga sekarang udah episode yang kelima, kita selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Kali ini yang berbeda juga karena ya hari ini Vini seneng banget. Kenapa senang kawan Kekers? Karena dari OOTD-nya aja udah cerah ya. Jadi buat kita semakin semangat ya. Kalau lihat Vini dari episode yang pertama hingga episode yang ke-6 hari ini ya, mungkin hari ini yang paling berbeda karena ada sponsornya. Oke, dan di episode yang luar biasa ini kita akan berbicara terkait dengan Wastra Maluku, cerita di balik kain ya. Dengan topik yang luar biasa, kita akan mengulik bagaimana kalau kita berbicara soal wastra bukan hanya berbicara soal kain saja, tetapi ada nilai sejarah yang terkandung di dalam kain tersebut. Dan seperti biasa hari ini Vini bersama dengan narasumber yang keren ya. Kalau kawan Kekers lihat pasti udah biasa karena sering muncul juga di event, di kampus juga. Ada siapa? Vini kenalin langsung aja. Yang pertama ada Ibu Evi Hehanusa. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kawan Kekers yang nonton kita. Halo Ibu. Halo Kak Vini. Gimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Dan kawan Kekers pasti familiar banget ya. Karena ini juga merupakan desainer dan owner Bagaya by Evi ya. Jadi ya udah biasa pesan kain di Mama Evi, ini dia orangnya langsung. Keren. Dan selain Ibu Evi ya, di samping Ibu Evi juga ada Bapak yang seperti merasa udah kembali ke zaman kuliah ini ya. Ada Bapak Dr. Sam Towe, MPD selaku dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Unpati. Beliau juga merupakan sejarawan sekaligus pengagum dan peneliti motif tradisional Maluku. Benar ya Pak ya? Terima kasih. Iya, Pak gimana kabarnya? Baik. Iya. Terima kasih. Mahasiswanya mungkin lagi dengar kita. Oh iya. Pak di ini ya di program studi pendidikan. Oke, luar biasa. Ya. Aku panggilnya Ibu Evi sama Pak Sam aja ya. Pak Sam. Oke, keren. Kalau dari narasumber pasti bawahnya agak tegang ya. Tapi tenang ya kawan Kekers ya. Kita akan ngobrol santai-santai terkait dengan topik yang menarik, bagaimana kain bercerita dan tradisi dia punya nyawa ya. Kalau yang tadi Vini bilang nih kawan Kekers ya, wastra, kalau kita berbicara terkait dengan wastra Bapak Ibu ya, itu bukan cuma berbicara terkait dengan kain saja ya, tapi bagaimana punya nilai sejarah ya, yang hidup di dalam kain tersebut. Kalau ke Pak Sam dulu ya, bagaimana sih Bapak memaknai wastra itu sendiri? Oke, terima kasih ya. Jadi belakangan ini kita melihat bahwa banyak orang menggunakan motif-motif itu di pakaian, katanya pakaian adat Maluku ya. Iya Pak. Nah, untuk motif itu sendiri, kalau perlu diketahui bahwa motif itu namanya untuk Maluku ya, khusus itu namanya toune. Jadi orang bisa lihat dan bisa tahu ini ada lambang, tapi namanya itu dia tidak tahu. Nah, kalau lambang kita ini sebenarnya namanya toune. Toune itu artinya tanda. Toune. Nah, ini dari mana? Ini adalah lambang-lambang Kakehang. Kakehang itu apa? Sebuah organisasi rahasia yang hidup di Maluku, khususnya di Pulau Seram, Seram Barat. Nah, ini adalah sebuah organisasi rahasia yang pada waktu itu merekrut anak-anak muda untuk masuk di dalam lembaga itu, lembaga Kakehang, dan mereka itu diberikan lambang-lambang khusus, namanya
Toune itu. Kita kenal dengan tato ya. Tanda ya. Tanda. Toune itu adalah tanda. Jadi namanya Toune. Nah, orang lalu pakai di tato itu ya. Nah, tapi dulu orang biasanya pakai di badan-badan itu. Nah, tato itu khusus untuk orang-orang yang masuk di dalam organisasi KKH. Tidak sembarang. Oh iya. Nah, ya, jadi kalau misalnya dia menggunakan lambang, mungkin saya kasih tunjuk satu. Boleh ya. Pak, boleh. Nah, apa nih yang dibawa Pak? Ini adalah sebuah lambang kakehang. Oke. Ya, ini ada melambangkan matahari. Iya. Yang di tengah itu garis ada bundaran itu melambangkan matahari. Oke. Iya. Sama seperti yang di kain itu Ya, ya. jadi ada tengah pas titik itu matahari. Dan ada 3 lingkaran. Itu sebenarnya melambangkan wilayah yang dikenal dengan 3 batang air. Eti, Tala, dan Sapalewa. Eti, Tala, dan Sapalewa. Nah, ini artinya bahwa antara kehidupan manusia dengan alam itu menyatu. Dan ini ada matahari, lambang kehidupan. Nah, di sini juga ada sebuah lambang yang sangat cantik. Ini lambang ini melambangkan sebuah pertumbuhan yang tidak pernah putus. Jadi ada kehidupan yang tetap abadi. Nah, ada berkelanjutan. Dan ini kehidupan yang berkaitan dengan alam semesta. Sama dengan orang-orang di Maori. Suku Maori itu juga memiliki lambang-lambang khusus yang biasa dipakai di tas ataupun di jubah mereka juga. Nah, tidak beda dengan kita sebenarnya, orang Maori. Mungkin juga di Papua, tapi saya lebih kenal dengan yang ada di Dayak misalnya. Nah, orang kenal dengan burung enggang. Burung enggang itu kalau di Maluku kenal dengan burung tahun-tahun ya, istilah itu burung tahun-tahun. Kalau di orang Dayak kenal dengan burung enggang. Ini adalah sebuah kehidupan kebebasan yang memiliki makna yang luar biasa. Dia burung ya. Nah, ini sebuah kebebasan yang hidup di alam dan dia memiliki kontrol terhadap alam itu sendiri dan dia punya gaya hidup yang tidak bisa terlepas dari alam semesta itu. Nah, sama dengan kita di Maluku. Ya. Toune juga memiliki arti-arti tersendiri. Jadi orang tidak boleh hanya pakai, tetapi dia bisa juga tahu bahwa ini artinya sebenarnya apa. Sebab itu tidak boleh disembarangkan. Karena itu ya kehidupan kita manusia yang berkaitan dengan alam semesta. Nah, seperti itu dia. Jadi bukan hanya kita asal pakai kalau orang pun bilang ya kan Pak Ibu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui makna di setiap tanda yang ada itu. Ya kan. Aku sebagai anak muda Pak, mohon izin aku 23 tahun Gen Z juga ya. Kalau tidak ngobrol dengan Bapak Ibu hari ini juga aku juga termaksud orang-orang anak muda yang asal pakai begitu kalau orang bilang ya kan. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang diceritakan melalui tanda-tanda tersebut ya. Kalau tadi tanda yang Bapak tunjukkan ya, motif yang Bapak tunjukkan ya, udah dijelasin juga kawan Kekers kalau kita lihat ya. Ini sering dipakai juga nih kan Pak. Betul. Di baju-baju cele, di baju kaos juga ya. Jadi tahu deh kita kawan Kekers artinya itu ada. Jadi bukan cuma pakai ini pakai baju apa, baju cele ibaratnya gitu. Atau baju apa, baju batik ya. Tapi ada sesuatu yang memang harus kita ketahui dari makna tersebut. Mungkin saya bisa lebih jauh ya. Boleh Pak, silahkan. Kita lihat ini seperti burung ya. Ini bukan burung sebenarnya. Ini sebenarnya adalah kalau kita di Ambon bilang salawaku ya. Ini sebenarnya penjaga. Jadi tidak bisa masuk sembarang ke wilayah kita. Karena kalau ini dari depan ada salawaku. Sudah di dalam pun mau keluar pun ada salawaku. Tidak bisa sembarang masuk. Nah, apa kehidupan yang ada di dalam ini? Ini selalu dijaga. Baik oleh alam maupun oleh suprah yang besar. Ya, kalau di suku kita itu dibilang kabasa elake tunai lestali lanite kaitapele. Artinya kuasa besar pencipta langit dan bumi. Nah, ini mereka hidup di dalam alam ini, sentral ini, berkaitan juga dengan leluhur maupun dengan Tuhan mereka. Jadi mereka sudah mengenal Tuhan. Jadi ini kita tidak bisa pakai sembarang dan kita tidak bisa
menggunakan juga asal-asal, karena Ibu Evi maaf kalau misalnya ada motif ini salah, Ya. kita mungkin bisa larang. Betul. Karena ini harus ada tiga lingkaran, dan di tengah itu ada satu titik. Titik itu adalah matahari, melambangkan kehidupan. Nah di sini kiri kanan mata angin itu, arah mata angin itu ada penjaga. Penjaga itu ya kita bilang kekuatan juga. Kekuatan. Ada kekuatan supranatural yang kita bisa bilang dari sisi kiri kanan muka belakang selalu dijaga dan tidak bisa sembarang. Sebab itu kita mengenal apa yang disebut dengan kakek Hang itu. Mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Dan mereka ini adalah salawaku untuk menjaga wilayah ini. Iya, benar sekali. Secara makna sudah dijelaskan sama Pak Sem ya. Aku izin dulu Pak, sebentar Baik, boleh ya. Di samping Pak Sem udah ada ya, yang terkenal brandnya kalau kamu semua yang udah biasa pesan baju ya. Kalau ikut event-event juga UMKM yang ada di Maluku udah tahu ya sama Ibu yang satu ini, Ibu Evi yang punya Bagaya by Evi ya. Kalau tadi kita udah dengar makna yang tadi udah dijelaskan sama Pak Sem, Ibu Evi, seorang desainer Bagaya by Evi dari Maluku. Mengapa sih Ibu memilih Wastra Maluku sebagai bagian dari karya desain yang Ibu produksi? Oke, mungkin flashback ya. Boleh. Sedikit. Jadi ketika kembali ke Ambon dan memulai usaha, membuka usaha untuk fashion, itu awalnya saya tidak berpikir bahwa saya akan masuk sejauh ini dengan motif-motif tradisional Maluku. Karena memang basic pendidikan saya kan fashion design. Sebenarnya waktu itu hanya terima custom order. Tapi melihat ya namanya kita juga punya usaha, jadi kita melihat peluang sebenarnya. Dan saya melihat bahwa ada peluang yang bisa dilakukan untuk mengangkat motif-motif etnik Maluku. Supaya diketahui orang gitu, bahwa kita punya juga loh kekayaan seperti daerah lain. Tapi kembali lagi seperti yang tadi Bapak Semi bilang, bahwa harus benar-benar kita tahu artinya dulu. Jadi sejauh ini Bagaya masih hanya beberapa motif yang dipakai yang memang benar saya tahu artinya. Jadi tidak boleh disalahartikan. Kalaupun memang mau dibuat kekinian, otomatis ada proses stilisasi atau distorsi yang istilahnya kayak misalnya saya cuma ngambil potongan sebagian yang saya besarkan, itu distilisasi supaya tidak mengurangi atau membuat perubahan terhadap motif aslinya gitu. Jadi kalau kita yang benar-benar belajar, kita akan tahu bahwa harus memilah antara motif yang asli dengan yang harus kita jaga keasliannya dan yang kita angkat lagi untuk menjadi sesuatu yang kekinian. Iya, karena perlu juga menambahkan itu kan, ya kan, Ibu Evi, anak muda juga sekarang pakai. Aku juga senang banget, kemarin juga aku pakai waktu di event kita Indonesia, keren banget ya. Oke, aku mau tanya karena hari ini bajuku juga disponsor sama Ibu Evi ya. Mungkin boleh dijelasin baju atau bajuku atau baju Ibu Evi atau mungkin kain-kain yang di samping kita maknanya salah satunya Ibu. Tadi seperti yang pernah dijelaskan Bapak Sem bahwa ini kan kita harus jaga motifnya. Awal saya membuat, kalau Bapak Sem ingat, saya kan buat lingkarannya itu sebenarnya ada 7 karena waktu itu saya ketemunya di buku arsip yang penulisnya orang Belanda. Tapi ketika bertemu dengan Bapak Sem, lalu Bapak Sem bilang bahwa itu sebenarnya punya arti. Ada matahari dan 3 batang air di Pulau Seram, 3 batang air yang besar. Akhirnya saya rubah canting capnya saya itu, cap batik, saya rubah jadi 3. Akhirnya seperti yang ada di sebelah kiri itu kan ada persis, itu bukan. Itu juga sebenarnya lingkarannya. Nah, ada titik juga nih Ibu. Betul. Jadi sebenarnya mungkin kalau koreksi kalau salah ya Bapak, kita Maluku dekat sekali dengan motif matahari. Betul, Pak ya. Betul, jadi betul. banyak sekali kita lihat motif-motif yang menggambarkan bahwa itu matahari. Jadi dekat sekali dengan motif matahari. Iya ya, aku juga yang anak muda jadi senang pakainya ya, karena memang warna-warna yang dipilih sama Ibu Evi juga kekinian ya. Ini yang Ibu pakai aja, outer Ibu pakai aja, anak muda jadi suka deh. Makasih. Ya kan? Tapi bagaimana sih Ibu respon anak muda melihat karya-karya daripada Ibu Evi sendiri? Ya, kembali lagi memang awalnya agak berat ya, karena waktu mulai membuat batik, orang Maluku lebih menanyakan, kita kan nggak punya tradisi membatik.
Tapi akhirnya saya pendekatannya lewat sejarah bahwa perempuan Maluku memakai kebaya itu padanan bawahnya tuh batik. Batik itu batik motif dari basudara kita yang ada di Pulau Jawa. Kenapa kita nggak pakai dengan motif kita sendiri? Batik itu tuh kan hanya proses. Sementara motifnya bisa digunakan dengan motif daerah. Itu yang membuat saya akhirnya memilih untuk menggunakan batik dengan motif Maluku. Dan itu sejauh ini sampai sekarang itu disukai oleh anak muda, apalagi kalau saya buat dengan warna-warna yang soft, yang kekinian gitu. Iya benar. Apakah ini juga termasuk cara Ibu ya untuk dapat berproses menghubungkan elemen tradisional ya yang ada dalam setiap makna tanda-tanda ini ke dalam desain yang kontemporer, Ibu? Iya. Saya bersyukur bahwa kita juga diberi ruang oleh Bank Indonesia untuk mengkreasikan dan mengangkat motif-motif tradisional ke panggung fashion secara nasional maupun nanti global, ke kita global. Nah, saya membuat desain-desain yang sampai sejauh ini itu masih saya belum banyak distorsi. Saya masih menggunakan motif yang sebenarnya supaya anak Maluku juga melihat iya ternyata motif yang asli juga menarik gitu. Sepanjang kita menempatkannya pada posisi yang benar dan membuat desain yang tidak mengurangi arti dari motif itu sendiri. Gitu. Jadi harus lihat juga perkembangan di sini ya. Misalnya anak muda nih sekarang pakainya apa gitu ya kan. Kayak aku pakai sekarang kain dibuat lilit gitu kan. Sekarang kan anak muda juga mencintai tradisi kok makin kesini. Bener-bener banget. Dan kawan Kekers, Ibu sorry potong ya. Ada fun fact yang bakal aku spill di sini ya. Kemarin waktu ngukur baju, Bapak izin sebentar ya Pak ya. Aku kenal Ibu Evi itu ya karena beliau itu yang buat baju Putri Indonesia ya Bu ya untuk tahun 2022-23 kalau tidak salah. Ya memang beberapa kali sering mensupport. Wow, keren banget dan memang karya-karya daripada Ibu Evi ini luar biasa banget. Dari situ aku langsung jatuh cinta banget. Kapan ya bisa pakai karya langsung dari Ibu Evi dan sekarang diizinkan Tuhan. Oke, kita beralih ke Pak Sem lagi boleh ya Bu ya? Pak Sem ya. Apakah Wasra Maluku ini memiliki fungsi khusus ya dalam sebuah kegiatan adat atau bisa juga dapat menunjukkan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat bagi yang menggunakannya gitu Pak? Iya, terima kasih. Belakangan ini setiap upacara-upacara adat itu selalu orang menggunakan toune ini. Saya lebih senang mengatakan toune ya Ibu ya. Toune. Supaya nanti anak muda, generasi muda juga bisa tahu bahwa oh ini toune ya. Toune ini apa ya? Oh ini tanda. Lalu orang ini tanda kakehang. Jadi dia lahir dari organisasi rahasia yang namanya toune ini. Nah, belakangan ini orang sering menggunakan baju yang ada motif-motif, ya motif kakehang. Tapi dia banyak tidak tahu bahwa yang dia pakai itu juga banyak yang salah. Ada yang motif-motif yang dibikin ya asal bikin saja. Nah, karena yang jelas di toko-toko pakaian misalnya, toko-toko baju printing ya misalnya, printing dia buat, dia tidak mendalami sebenarnya motif kita itu yang betul-betul. Jadi akhirnya kita lihat, oh ini gambar tapi di tengahnya tidak ada, ya seperti ini ya. Nah, matahari. Ini asal gambar saja, asal buat saja motifnya. Ada yang cuma 2, ada yang cuma kadang dia 1. Nah, padahal ini kan tidak boleh. Nah, seperti ini. Ini kan tetap harus bundaran sebenarnya. Harus ada tengah itu, tetap harus ada bundaran. Nah, saya itu berharap supaya setiap orang yang menggunakan tanda ini pada waktu acara-acara khusus, ya katakanlah acara adat, ya, itu dia harus benar-benar menggunakannya dengan baik. Kemarin waktu upacara ya Kota Ambon, itu ada teman saya Raja ini Hutumori sana apa namanya Bu ya? Rutong. Itu Rutong. Dia selalu komunikasi dengan saya untuk bagaimana menggunakan pakaian yang ya Pak Wali Kota, tapi ya Pak Resa ya namanya. Tapi harus dengan motif khas Maluku. Nah, saya bilang harus begini, jangan sembarang. Ya, kalau misalnya lambang burung, saya bilang tidak cocok. Kalau untuk adat tidak cocok untuk lambang burung. Lambang gunung itu tidak cocok juga untuk kalau adat ya. Harusnya menggunakan toune asli. Ya.
kalau ini kan ada pertumbuhan yang tidak pernah henti. Jadi alam kita subur, kaya raya, dan juga pertumbuhan alam kita itu tidak pernah henti, kaya raya itu. Nah, manusianya juga tidak pernah akan stop dalam kurun waktu kapanpun, selalu ada pertumbuhan. Mati, ada juga yang hidup, dan ini semua ini menggambarkan sebuah kesuburan baik dalam jiwa maupun dalam alam. Jadi manusia menyatu dalam alam. Nah, begitu. Jadi saya berharap supaya semua orang yang hari ini yang bisa dengar kita, dia bisa tahu juga bahwa menggunakan taune ini tidak boleh sembarang. Ya, karena ini lambang adat yang sakral juga sebenarnya. Nah, kalau orang tahu bahwa itu sakral, dia tidak. Karena dulu kalau orang yang namanya kakehang, kapitan, itu bisa pakai ini. Yang lain tidak boleh pakai. Masyarakatnya nggak boleh. Masyarakat sembarang tidak boleh pakai. Yang gelar kapitan, dia turun untuk cakalele, itu di dalam cidakunya itu sudah ada gambar ini. Dia ada taune itu melambangkan bahwa itu seorang laki-laki yang punya kekuatan, keperkasaan yang sudah luar biasa, dan dia berhak menggunakan ini, tidak sembarang. Ya, dan itu biasanya taruh di cidaku. Dia motifnya itu tidak cidaku. Dulu kan kita zaman dulu enggak ada kain ya. Ya, tidak ada kain, tidak ada. Jadi orang menggunakan cidaku. Cidaku itu kan dibuat dari kulit kayu. Kulit kayu terus dipukul. Ditumbuk, sampai jadi semacam kain ya. Nah, untuk menutup aurat kita. Nah, itu baru dibikin motif itu, khusus motif-motif kakehang itu. Jadi kita bisa lihat sakral betul waktu orang melakukan upacara adat itu. Nah, tapi kadang saya lihat, misalnya orang buat acara adat hanya ada cidaku. Dia buat cidaku, tapi cidaku yang modern punya, lambangnya juga sudah salah. Karena itu yang turun ke situ, yang menggunakan parang, tombak, dan salawak untuk berperang, untuk cakalele, itu khususnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kemampuan yang bisa digelar kapitan, dan itu ada lambang khusus buat mereka, bukan sembarang saja. Dan yang aku tadi dengar dari Pak Sem juga, aku ngerasa juga Ibu Evi juga ya sebelum turun ya dan menjadi besar namanya seperti sekarang juga sudah mempelajari banyak dan tahu banyak juga terkait dengan tanda-tanda dari setiap makna yang ada dalam hal tersebut. Nah, menurut Bapak Sem sendiri ya, apakah proses yang memang dilakukan selama ini sama Ibu Evi terlibat dalam event-event, kemarin juga kalau tadi sempat di-spill di backstage katanya sebentar ikut event dari BI ya. Misalnya kemarin tadi juga sempat aku spill sempat berkontribusi juga dalam event Putri Indonesia, itu juga termaksud tidak Pak dalam langkah bagaimana kita bisa menjaga otoritas wastra di tengah arus modernisasi? Ya, selama ini di Maluku saya paling bangga dengan Ibu Evi ya. Keren. Khusus untuk bagaimana menampilkan motif-motif Maluku, dan lebih khusus lagi bagaimana Ibu Evi menampilkan apa yang disebut dengan taune itu. Karena taune itu sendiri tidak bisa sembarang Ibu Evi, kan saya dulu sudah bilang buat Ibu Evi, dan ternyata Ibu Evi benar-benar hari ini saya bisa lihat luar biasa Ibu Evi sudah benar-benar ada, dan mungkin saya mau beli ini karena pas apa yang saya inginkan ternyata Ibu Evi sudah buat, dan ini bisa masuk ya lebih jauh. Karena saya kan pernah bilang bahwa kalau salah kita juga bisa buat sebuah tuntutan kalau kita sudah punya haki misalnya ya, Ibu. Kalau misalnya kita sudah punya haki untuk taune ini, kalau yang sembarang itu kita bisa cut juga kan, secara hukum ini tidak bisa. Sebab itu saya berharap supaya pengguna taune ini jangan sembarang saja. Karena nanti kan kita bisa cut dia juga. Nah, tapi Ibu Evi saya lihat sudah betul-betul memberikan sebuah kecerahan yang luar biasa. Berusaha untuk selalu melakukan yang benar. Yang benar. Karena tapi sejauh ini ada Ibu Bapak artinya sangat banyak yang salah. Jadi ini yang harus dipilah seperti yang tadi Bapak saya bilang, bahwa yang tradisi mana kita harus pilah dengan yang
sudah dimodifikasi mana. Jadi hadir di acara-acara adat itu benar-benar kita harus pakai yang sebenarnya gitu. Tapi kalau yang untuk kekinian istilahnya pasti ada perubahan yang tadi saya bilang stilisasi, distorsi pasti ada, tapi tidak boleh merubah bentuk yang aslinya. Misalnya mungkin kita cuman bagian mana yang kita ambil sendiri gitu tanpa merubah bentuk aslinya kayak yang tadi motif tone yang lingkaran matahari itu gitu. Tapi memang betul yang kata Bapak Sam. Kadang-kadang ya orang sih berpikir bisnisnya ya. Tapi kalau kita benar-benar mencintai Maluku, harusnya kita menjaga itu dengan baik. Iya, benar ya. Jadi bukan asal bikin saja ya. Karena sudah punya nama besar ya. Ibu masih terlibat tidak dalam proses pembuatan kain ini? Maksudnya kalau misalnya ibu buat kain ya, kan ada karyawan-karyawannya ibu, masih terlibat sampai sekarang. Kan desainnya semua saya. Proses pewarnaan juga saya yang ngatur pewarnaannya gitu. Jadi untuk desain motif dan itu masih saya pegang sendiri gitu, nggak ada yang lain gitu karena bagi saya itu identitasnya Bagaya dan identitasnya Maluku. Karena seperti slogannya Bagaya bahwa kita harus rayakan kekayaan Maluku dalam gaya gitu. Jadi memang sampai sekarang masih Ibu Evi sendiri yang handle ya, meskipun sudah punya kurang lebih berapa karyawan Ibu mungkin? Berapa Ibu? Masih ada yang lebih banyak. Oh iya, tapi udah besar banget temannya ya, udah keren-keren juga karyanya. Iya, puji Tuhan. Oke, mungkin Ibu boleh diceritain sedikit dulu terkait dengan event yang terakhir. Aku notice juga yang dari BI itu loh, Ibu. Mungkin boleh diceritakan buat kawan Kekers. Siap. Jadi ya itu tadi yang saya bilang bahwa bersyukur BI memberikan banyak ruang untuk bagaimana kita baik yang kalau saya kan udah nggak muda lagi, sama anak-anak muda yang sekarang istilahnya berikan ruang yang luas untuk bagaimana berkreasi tapi bertanggung jawab. Nah sejauh ini saya dengan BI memang beberapa kali berproses dan terakhir itu saya di FESYAR, Festival Syariah, itu antar KPW seluruh Indonesia, KPW Bank Indonesia seluruh Indonesia, kemarin terakhir September di Agustus di Pontianak. Nah di sana puji Tuhan saya masuk dalam 3 besar dan kelanjutannya adalah besok di tanggal 9 Oktober saya mengikuti salah satu event terbesar di Indonesia untuk modest fashion, itu Into MF, akan diadakan di Kemayoran gitu. Wow, keren banget. Jadi bersyukur saja itu juga harus bawa wastra. Jadi saya kebetulan mengangkat, saya ngangkat motif anggrek klarat dengan motif kakehang. Ya, jadi itu di ada bawa ya beli sekarang? Tidak ya? Ada di sana. Oh iya, tidak apa-apa. Itu mungkin di spill ya buat kawan Kekers. Saya juga ada di Funky Kebaya, Funky Kebaya secara nasional itu kita ngangkat kebaya dan itu kan saya kebaya saya kan ada di buku yang ajukan ke UNESCO. Nah itu kebaya-kebaya semua yang saya buat terinspirasi dari kebaya Maluku yang memang tidak ada di daerah lain. Kita punya lengannya itu menjadi satu tradisi, satu keunikan. Kebaya itu cuma ada punya di Maluku. Tangannya yang agak puff gitu, kancing itu. Tapi ini kan udah dimodifikasi jadi ada tangan. Tapi bentuk-bentuk ininya tetap mengangkat kebaya Maluku. Jadi selain batik, selain kain, sebenarnya saya juga ngangkat tentang kebaya Maluku. Kebaya Maluku. Jadi meskipun dimodernisasi, tapi nilai sejarah itu nilai khas daripada Maluku itu tetap ada. Ini biasa dipakai di mana Bu? Terakhir pakai mungkin modelnya? Ini besok mau pakai buat acara Funky Kebaya di Jakarta, fashion show juga merayakan Hari Batik sekalian kebaya ditampilkan. Jadi membawa lagi Maluku. Pokoknya di mana-mana tetap harus ada Maluku. Keren. Aku juga ikutan bangga nih Bu. Ya keren. Tidak terasa ya Ibu dan Pak, kita udah ngobrol banyak banget dan aku mau tanya juga nih sama Ibu Evi, Pak Sam juga ya. Apa sih harapan dan juga regenerasi ya bagi kita selaku anak-anak muda ya. Sekarang kan aku juga memang mungkin notice ya. Aku notice juga karya daripada Ibu Evi, tapi mungkin ada anak-anak muda di luar sana yang belum terlalu cinta terhadap kain dan punya nilai sejarah yang ada di sini. Bagaimana tanggapan Ibu? Harapannya ke depan?
Kalau saya harapannya adalah ya yang pasti anak muda Maluku tetap mencintai apa yang menjadi akar budayanya. Jadi itu sebenarnya jati diri. Jadi biar kita di mana-mana, kecintaan kita terhadap budaya Maluku akan membuat kita selalu bangga bahwa oh iya kita nih orang Maluku yang punya begitu banyak kekayaan, terutama motif-motif juga luar biasa, yang punya filosofi tentang kehidupan dan bagaimana menjadi berkat untuk banyak orang. Itu aja sih. Itu yang paling penting ya. Dan bagaimana kita dapat melakukan itu sebagai sebuah kolaborasi ya. Sejauh ini pemerintah bagaimana Bu? Sebelum aku lanjut ke Pak Sam, aku juga kepo juga sebenarnya ya. Bagaimana Ibu Evi sudah berusaha memajukan nilai-nilai sejarah yang ada dalam kain yang setiap Ibu Evi lakukan. Kita sebagai anak muda juga merespon itu. Tapi bagaimana tanggapan pemerintah sampai saat ini? Intinya adalah sebenarnya bagaimana kita kolaborasi, itu aja. Dari program pemerintah dan kita selaku UKM itu harusnya berjalan sejalan, bukan istilahnya aku bos dan kau pekerja. Enggak, harus sebenarnya harus kolaborasi kalau mau maju sama-sama. Itu sih. Hal yang sama juga ditanggapi oleh Pak Sam atau gimana nih? Iya, sebenarnya ini juga adalah sebuah proses edukasi yang seharusnya ada di daerah Maluku ini. Jadi lewat motif ini sebenarnya kita bagaimana mengedukasi orang-orang di Maluku termasuk pemerintah daerah kita supaya dia bisa tahu bahwa ternyata motif-motif ini kalau dipadukan ke dalam kain untuk dipakai oleh anak muda maupun siapa saja itu pasti akan menarik. Nah, tapi harus ada program-program yang bisa mengangkat ini. Jadi kalau tidak ada program, maka tidak mungkin itu bisa berjalan dengan baik. Nah misalnya, saya kasih contoh, kalau di Kalimantan misalnya, anak-anak sekolah, SD, SMP, itu mereka wajib batik dan batik itu adalah motif-motif daerah Dayak. Jadi saya berharap supaya pemerintah daerah kita juga bisa melirik ini sebagai sesuatu yang bisa membumi di daerah Maluku dan bisa juga orang di luar bisa mengenalnya. Kenapa? Kalau di kantor-kantor itu, kantor gubernur misalnya, atau misalnya di saya sendiri di Universitas Patimura, nah sekarang kan khusus ya, tiap hari Kamis itu kita batik di Universitas Patimura, kita batik. Tapi yang saya mau bukan batik sembarang. Batik Ambon yang seharusnya motif Ambon yang harus dipakai. Jadi toune itu dipakai sehingga mungkin bagi teman-teman seperti Ibu Evi, wow luar biasa bisa lagi menambah tenaga kerja yang banyak, menggerakkan ekonomi. Ekonomi kreatif kita itu bisa maju. Nah jadi ada di sekolah-sekolah itu SMA maupun SMP di kampus-kampus. Nah jangan cuma bilang bikin program tiap hari Kamis misalnya pakai batik, tapi tidak ada khusus bukan Maluku ibunya, batik ya, Pak? Maluku. Nah, lebih spesifik lagi, lebih keren lagi, sehingga motif-motif kita itu bisa dikenal di mana saja. Dan mungkin dari sisi apa ya, Ibu Evi ya, sebagai desainer mungkin lebih mendalami lagi motif kita itu. Nah ini kan sebuah proses edukasi sebenarnya yang harus berjalan dan harus dilirik oleh pemerintah daerah bahwa ini luar biasa kalau kita memadukan konsep ini antara pemerintah dengan dunia usaha. Seperti itu, luar biasa sebenarnya. Luar biasa ya. Jadi kita bukan hanya sebagai pelakunya aja ya, tapi bagaimana pemerintah bisa menggerakkan ya seluruh instansi juga ayo ya. Dari hal kecil benar kan Ibu ya Pak ya. Hal kecil misalnya hari Kamis gitu ya, kita pakai batik Maluku langsung spesifikasi ya. Jadi itu juga bisa menambah bagaimana pelaku-pelaku UMKM sama seperti juga bergerak semua. Benar banget. Benar. Aku setuju juga sama Pak, setuju juga sama Ibu Evi. Mungkin yang paling terakhir adakah yang pengen disampaikan juga buat anak muda atau yang nonton kita di saat ini? Aku mulai sama Pak Sam dulu. Oke. Sebagai generasi Maluku, generasi tua, saya menghimbau untuk generasi muda bahwa mencintai daerah kalian bukan hanya cuman bilang saya mencintai Ambon atau saya mencintai Maluku,
Tetapi lebih dari itu, saya mencintai motif-motif Maluku. Saya mencintai batik Maluku. Nah, menunjukkan sebuah kreasi yang luar biasa dan kecintaan, sense of belonging. Ya, merasa memiliki. Di mana sampai merasa memiliki kita itu kita bisa ukur. Setiap waktu saya pakai motif Ambon. Ya, tiap hari Kamis ataupun mungkin hari Selasa atau Senin. Nah, saya pakai batik Ambon. Karena itu memiliki, sikap memiliki itu. Jadi generasi muda, mari kita mencoba untuk bagaimana kita mencintai motif kita sendiri. Nah, jangan kita selalu membanggakan batik-batik di orang lain. Ya, kenapa kita harus pakai batik Papua? Nah, kenapa kita harus pakai batik Jawa ataupun kita pakai batik Kalimantan? Ya, saya sering di Kalimantan dan saya lihat betul orang di sana mencintai budaya mereka. Lebih dikhususkan lagi spesifik, mereka menggunakan batik-batik mereka sendiri. Satu hal yang saya tarik dari Pak Sam ya, kalau misalnya kita mau bilang ke orang lain, kita lakuin sendiri dulu ya. Dan itu yang Pak Sam lakukan setiap hari, setiap hari Kamis mungkin ya. Atau mungkin ketika pengen banget di luar jam kantor pengen pakai baju batik Maluku, ya itu caranya Pak Sam gitu untuk bilang ke orang lain kalau batik Maluku sekeren itu loh gitu loh, ya kan kawan Kekers. Kalau dari Ibu Evi gimana? Kalau saya anak muda sekarang sebenarnya banyak yang sudah kembali mencintai budaya lokal ya, bukan saja di Pulau Jawa tapi di Maluku juga terlihat sekali fanatisme terhadap motif dan bentuk-bentuk tradisi yang ada di Maluku. Nah, seperti slogannya Bagaya, rayakan kekayaan Maluku dalam gaya Anda. Jadi semua hal yang terkait dengan budaya dan tradisi dan semua hal ini bisa kita gunakan sebagai gayanya kita gitu. Jadi biar dunia tahu ini loh Maluku kaya gitu loh. Ada keren. Orang Maluku kan suka bagaya. Iya, kalau mau bagaya, ya sudah pilih Mbak Evi. Alamatnya nanti di bawah ini. Keren. Dan luar biasa Bapak dan Ibu, Pak Sam, Ibu Evi, keren banget ya. Waktunya mungkin singkat tapi aku yakin bahwa kawan Kekers yang menonton kita di saat ini juga langsung paham dan langsung cinta. Mungkin habis ini langsung cari batik Maluku. Amin ya. Sukses buat Pak Sam, sukses juga buat Ibu Evi, buat event nanti di bulan Oktober ya. Pak Sam mungkin next kita bakal ketemu lagi, kita bakal bahas lebih dalam lagi ya. Mungkin anak-anak muda sudah banyakkah gitu ya untuk menggunakan batik yang sangat luar biasa ini. Dan buat kawan Kekers semua, terima kasih ya yang sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir ini ya. Aku juga yakin bahwa kalian yang nonton kita di saat ini juga langsung bangga. Ternyata kalau jadi orang Maluku bukan cuma suara yang bagus, tapi ada wastra juga yang bagus ya. Bagaimana bukan bicara soal kain saja, tapi ada nilai sejarah yang perlu banget kita ketahui. Aku anak muda aja langsung belajar ya. Aku anak muda aja langsung tahu bagaimana kamu ya. Dan terima kasih sekali lagi, kita akan bertemu di episode berikutnya lebih keren, tapi ini pasti lebih keren. Jangan lupa like, share ya, dan nyalakan tombol notifikasinya karena akan ada episode yang baru lagi bersama dengan aku, entah sama partnerku nanti. Tapi salam sehat buat kita semua dan sampai jumpa.